sulung. Mereka adalah sama-sama anak dan bapa, kata firman Tuhan. Ayat yang ke-12, kita lihat di pasal 15 ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ini anak bungsu, saudara. Dia memanfaatkan berkat jasmani karena dia pikir dia punya bapak itu bapak yang baik dan betul, saudara. Ketika dia minta, Bapak, bagi sudah harta di antara kami berdua karena anak cuma 2 ya. Nah, bapak yang baik, dia bagi hartanya. Dan saudara, selanjutnya ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ternyata ketika dia menerima berkat ini, saudara, dia salah mempergunakan berkat itu. Ketika Tuhan memberkati, dia ambil bagiannya dan dia pergi ke negeri yang jauh, dia tinggalkan bapaknya, dia hidup berfoya-foya. Ayat selanjutnya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 16. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Ini, saudara, sudah jatuh ketimpa tangga buruk. Ketika dia mengalami suatu peristiwa kemiskinan yang luar biasa, saudara, sampai memakan ampas babi. Bahkan oleh Tuhan yang punya ampas babi tidak dikasih. Kebanyakan dari kita anak-anak, ketika kita diberkati, kita lebih fokus kepada kehidupan dunia ini daripada kepada kehidupan dalam kekekalan. Seharusnya ketika kita terima berkat, kita pakai berkat itu untuk memuliakan Tuhan. Kita kembalikan berkat yang Bapa berikan untuk hormat bagi nama Tuhan. Tetapi anak bungsu ini dihabiskan seluruh hartanya, sehingga tiba dia di satu titik di mana semua selesai. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan, tidak ada lagi yang bisa dia pakai, karena sudah habis. Bahkan ketika dia mencari pekerjaan menjaga babi waktu itu, sudah pekerjaan menjaga babi adalah pekerjaan yang paling hina, kotor, menjijikan. Itu dia rela lakukan supaya dia bisa makan. Itu pun dia mau makan ampas babi, tidak dikasih. Jadi kalau kita ada di posisi anak bungsu ini, betapa menderitanya itu. Ya, boleh dimengerti Bapak Ibu Saudara. Tetapi ayat 17 yang perlu kita lihat di sini, ayat 17. Lalu ia menyadari keadaan di situ. Bersyukur Bapak Ibu Saudara ketika kita jauh dari Tuhan. Ketika kita terhilang dari Tuhan, kita masih diberikan kesadaran. Kayaknya saya sudah tinggalkan, kayaknya saya sudah jauh dari Tuhan. Tetapi fatal kali, saudara, kalau tidak pernah menyadari keadaan, merasa semua sedang berjalan baik-baik saja. Dia bilang begini, saudara, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi. Yang pertama, tadi ketika kita menyadari keadaan, itu harus ada bagi anak-anak. Yang kedua, aku akan bangkit dan pergi. Artinya ketika kita sadar posisi kita ada di posisi yang salah, yang tidak sesuai dengan kita, kita harus punya, aku akan bangkit dan pergi. Anak bungsu ini ada kemauan untuk bangkit. Sedikit sekali orang yang terpuruk yang jatuh menyadari bahwa saya punya Bapa dan berkata kepadanya, dia mau bilang ke bapaknya ini ya, Bapa, aku telah
Ketika dia menyadari keadaannya, dia bangkit dan dia katakan, tidak usah jadi anak, saya jadi bambu saja boleh Pak. Apa yang kita dapat dari pelajaran ini? Ketika kita sadar akan keadaan kita dan kita berbalik kepada Bapak, kita harus memiliki kerendahan. Tidak usah dianggap sebagai anak Pak, jadi pembantu saja Pak, jadi orang upahannya Bapak saja cukup. Selanjutnya, ayat selanjutnya, ayat maka bangkitlah dia. Jadi ketika dia bangkit, dia bertindak, saudara kita lihat, dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kita harus perhatikan dulu tentang karakter dari anak manusia. Yang pertama, dia memanfaatkan berkat Tuhan. Yang kedua, dia meninggalkan bapak. Yang ketiga, ketika dia jatuh dan terpuruk dalam keadaan yang sangat buruk, dia menyadari keadaan. Kemudian dia berbalik dan bertobat, dan dia menemukan kasih Bapa. Dan yang terakhir, selanjutnya dari ayat ini, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Terus, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hamba, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Yang terakhir yang kita dapat tentang anak Yesus, terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan di dalam. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari karakter anak Yesus. Sejatuh-jatuhnya saudara, setelah